Kali ini kita akan membahas tentang istilah bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu apa sih? Bilangan kuantum itu adalah cara menyatakan elektron. Jadi bisa saya bilang ini adalah alamat elektron. Seperti kita ketahui, elektron itu kedudukannya ada di dalam orbital, daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Jadi elektron itu pasti punya 4 identitas. Yang pertama, kita bisa menyatakan bahwa elektron itu ada di kulit keberapa. Nah, alamat elektron yang berikutnya adalah kita bisa menyatakan elektron itu ada di subkulit yang mana. Kalau diingat lagi, subkulit elektron itu ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, subkulit F, subkulit G, dan seterusnya. Kalau kulit ada kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Kulit K itu disebut kulit pertama, kulit L itu kulit kedua, M itu kulit ketiga, N itu kulit keempat, dan seterusnya. Kemudian kita bisa menyatakan elektron itu ada di orbital yang mana. Subkulit S dia punya 1 orbital. Subkulit P punya 3 orbital. Subkulit D dia memiliki 5 orbital. Subkulit F mempunyai 7 orbital. Dan seterusnya. G ada 9 orbital. Kemudian kita bisa juga menyatakan elektron itu arah rotasinya kemana atau spinnya kemana. Bisa searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, untuk menyatakan 4 posisi elektron ini, kita perlu mengkode setiap posisi dengan lambang tertentu. Nah, untuk menyatakan elektron itu ada di kulit keberapa, kita bisa menyatakannya dengan bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit elektron. Bilangan kuantum utama lambangnya N. Untuk kulit ke-1 N-nya 1, untuk kulit kedua N-nya 2, untuk kulit ketiga N-nya 3, dan seterusnya. Yang kedua, untuk menyatakan elektron itu ada di subkulit yang mana, kita menyatakannya dengan bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini lambangnya L kecil. Nah, untuk subkulit S, lambang L-nya itu angka 0. Untuk subkulit P, lambang L-nya itu angka 1. Untuk subkulit D, lambang L-nya adalah angka 2. Untuk subkulit F, lambangnya adalah L-nya 3, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, untuk menyatakan elektron itu ada di orbital yang mana atau ada di kotak yang mana dalam diagram orbital, kita akan menyatakannya dengan sebutan bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini sering disebut-sebut menyatakan arah orientasi elektron, karena kalau kita ingat lagi, subkulit S bentuknya bola, dia hanya punya satu jenis orientasi di dalam ruang, jadi makanya kotaknya hanya 1, subkulit S. Nah, nilai M-nya ini dinyatakan dengan angka 0. Kalau subkulit P, dia bisa punya 3 kemungkinan, bisa di subkulit bisa di sumbu X, sumbu Y, dan di sumbu Z seperti ini. Nah, karena itu dia digambarkan dengan 3 kotak atau 3 orbital. Nah, nilai M-nya itu dianggap dari -1, 0, hingga +1. Jadi bisa dikatakan juga nilai M itu jumlahnya dari min L, bilangan kuantum azimut, hingga plus L. Kalau kita punya subkulit D ini dia punya 5 orbital. Dalam ruang kemungkinannya ada 5, bisa di antara sumbu X dan Y, X dan Z, Y dan Z,
keduanya menembus sumbu yang sama, x kuadrat y kuadrat, atau keduanya ada di sumbu yang sama, dz kuadrat. Nah, jadi pendeknya dia digambarkan dengan 5 orbital. Nilai M-nya itu nanti dari min 2 hingga plus 2. Min 2, min 1, 0. Kelebihan nih. Kita ulang aja deh. Tadi subkulit D ada 5 orbitalnya. Nah, nilai M-nya dari min 2 hingga plus 2. Bagaimana dengan subkulit F? Subkulit F digambarkan memiliki 7 orbital. Jadi nilai M-nya itu antara min 3 hingga plus 3. Gini. Nah, ini kapan sih dipakainya nanti ya, saya terangkan. Kita masuk dulu ke bilangan kuantum yang keempat. Ini menyatakan arah rotasi elektron. Itu disebutnya bilangan kuantum spin. Lambangnya S kecil. Nah, kalau elektron yang searah jarum jam itu dikatakan spinnya plus setengah. Kenapa digunakan angka setengah? Karena anggapannya adalah satu orbital itu bisa diisi sepasang elektron. Dua buah elektron itu artinya sepasang. Dan kalau hanya satu elektron itu dianggapnya setengah pasang atau half pair of electron. Jadi digambarkannya gitu. Kalau arah rotasinya searah jarum jam panah ke atas digambarkan dengan spin plus setengah. Kalau yang berlawanan arah dengan jarum jam digambarkan dengan spin min setengah. Nah, kesemuanya ini akan kita gunakan untuk menyatakan posisi elektron. Misal, kita punya elektron bernomor atom 17, klor. Konfigurasi elektronnya kita tulis dengan penyingkatan aja ya. 3s2, 3p5. Nah, biasanya bilangan kuantum itu ditanyakan untuk elektron yang terakhir kali kita tempatkan. Karena saat itulah kita berhenti menuliskan konfigurasi elektron. Gini. Nah, elektron terakhir yang tadi saya tempatkan adalah elektron yang ini. Saya ganti warnanya. Elektron berwarna merah itu nanti punya identitas. Identitasnya itu dia bisa dinyatakan ada di kulit keberapa, subkulit apa, orientasinya kemana, dan arah rotasinya kemana. Nah, elektron yang warnanya merah itu dia ada di kulit ketiga. Jadi N-nya 3. Kemudian dia ada di subkulit P. Ingat, nilai L untuk subkulit P adalah 1. Kemudian, nilai M-nya berapa? Dia ada di orbital yang mana? Nah, nilai M itu dari min L sampai plus L. Kebetulan elektron yang warna merah itu dia ada di orbital yang tengah, jadi M-nya 0. Kemudian arah rotasinya kemana? Nah, itu arah panahnya ke bawah, jadi spinnya minus setengah. Nah, jadi elektron yang warnanya merah itu punya kedudukan seperti ini. Ada di kulit ketiga, subkulit P, orbital yang tengah, dan arah rotasinya berlawanan arah dengan jarum jam. Saya kasih contoh lagi ya. Misalkan kita punya unsur bernomor atom, misalnya 25. Unsurnya unsur mangan. Konfigurasi elektronnya kalau dituliskan AR 4s2 3d5. Nah, bilangan kuantum biasanya ditanyakan untuk elektron yang terakhir kali kita tempatkan, karena itu adalah saat kita berhenti menuliskan konfigurasi elektron. Kalau dituliskan begini sesuai aturan Aufbau, Han, dan larangan Pauli. Kelebihan. Gini. Nah, elektron yang paling terakhir ditempatkan itu adalah elektron yang ini saya ganti warnanya ya. Yang itu. Nah, elektron yang itu dia pasti punya identitas. Identitas itu berupa bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Bilangan kuantum utama menyatakan kulitnya kulit keberapa. Elektron berwarna merah itu ada di kulit ketiga. Jadi N-nya 3. Dia ada di subkulit D. Kode L untuk subkulit D adalah
2. M-nya berapa? Kita uraikan aja, M itu besarnya dari min L hingga plus L. Kebetulan dia ada di orbital paling kanan, jadi M-nya plus 2. Kemudian arah rotasinya panah ke atas, jadi spinnya plus setengah. Begitu.